Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan coba belajar bagaimana memanfaatkan laptop untuk kita membuat media pembelajaran real time. Ya, hampir mirip lah seperti studio, tapi kita tidak menggunakan untuk real streaming ya. Kenapa kita tidak menggunakan streaming? Kalau kita menggunakan real streaming, tentu yang kita butuhkan tidak hanya laptop saja, tapi akses internet. Nah, di sesi ini saya akan menunjukkan penggunaan prosesnya untuk kita bikin video. Selama ini ketika kita membuat video seperti ini, ya, bikin video seperti ini yang saya lakukan seperti ini, itu biasanya saya harus melakukan proses rendering dan sebagainya. Saya mengumpulkan beberapa video yang ada, kemudian saya gabung-gabungkan, kemudian saya nambahkan soundnya, saya nambahkan misalnya nanti ada tulisan di depan sini, ada logo itu saya harus pisahkan sendiri-sendiri. Kemudian saya lakukan render, bisa menggunakan Filmora, bisa menggunakan Sony Vegas atau aplikasi-aplikasi yang lain untuk proses rendering. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi itu untuk rendering, kita cukup menginstal aja OBS. Ada dua macam yang biasanya saya sering pakai, satu OBS yang free, kemudian yang kedua Vmake yang berbayar. Nah, yang saat ini saya tunjukkan ini OBS yang gratis. Nih di sini ada menu-menu yang nanti di menu-menu yang ada ini kita bisa melakukan proses streaming langsung di YouTube atau di Zoom dan sebagainya. Tapi yang sering saya pakai untuk ketika bikin video itu adalah yang record biasa. Itu dipakai untuk kita membuat video otomatis. Misal seperti ini, saya lagi saya atur demikian rupa, ada backgroundnya, ada dua kamera. Pertama yang di bawah ini merupakan kamera depan yang ada ini kamera depan. Kemudian yang satu ini itu saya ambilkan dari kamera yang ada di samping sini. Oke, kamera yang ada di samping ini itu posisinya nanti ada di sini. Nah, pengaturannya sih kita bebas, Bapak Ibu boleh atur sedemikian rupa. Misalnya nanti saya bikin backgroundnya yang ada TV-nya, bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian baru saya menjelaskan materinya atau apa yang mau saya sajikan, sehingga ketika saya menyajikan seperti ini ada informasi-informasi yang muncul di sini. Kita juga bisa tambahkan nanti slide presentasinya, nanti kita munculkan di sampingnya sini. Oke, nanti di sesi berikutnya lah kita akan gabungkan beberapa. Hanya di sesi ini saya baru menginformasikan atau menjelaskan bahwa dari satu proses ini saya hanya membutuhkan satu laptop, satu kamera yang sudah ini, satu laptop dengan kamera ini, kemudian saya tambahkan satu lagi kamera yang lain supaya nanti angle-nya di sini, angle yang ada itu bisa lebih dari satu. Atau nanti kita bisa juga menggunakan kamera yang ada di SLR ini, hanya kita harus menggunakan input khusus yaitu HDMI in untuk supaya kamera ini bisa terhubung di laptopnya. Tentu yang tidak lupa kita butuhkan background, di mana di backgroundnya ini harus benar-benar yang memudahkan kita, di mana di backgroundnya belakang itu memudahkan kita melakukan proses kromatik, di mana proses ini seperti kita lihat di sini gambar yang ada ini itu berasa seperti backgroundnya sudah ganti, padahal aslinya ini kalau